rangkaian elektronika menggunakan software nih. Ini namanya virtual breadboard. Nanti ini aplikasi untuk masang-masang aja. Ini kalau teman-teman mau praktek, masang-masang bisa download aplikasinya. Kalau mau praktek langsung masang, nanti bisa pakai alatnya, pakai paket elektroniknya ya. Dicoba masing-masing di rumah. Ini sebelum mulai, kita bahas kembali syarat membuat rangkaian elektronika kemarin ya. Jadi kan untuk membuat rangkaian elektronika diperlukan beberapa syarat. Nah, ini syarat yang pertama, rangkaian harus terhubung ke dua titik. Ya, seperti yang sudah pernah kita bahas. Pertama, ke sumber tegangan atau titik positifnya. Kemudian yang kedua, harus terhubung dengan titik ground atau GND. Nah, ini biasa dinamakan titik negatifnya. Jadi kalau mau membuat rangkaian elektronika, maka harus terhubung ke dua titik ini ya. Pertama ada sumber tegangan, kemudian yang kedua ada titik ground atau GND. Nah, syarat yang kedua, pemasangan kaki-kaki komponen tidak boleh saling terhubung nanti ya pada breadboard. Jadi kakinya kan ada kemarin ya, ada komponen ada yang kakinya 2, ada yang kakinya 3. Nah, itu kaki-kakinya tidak boleh saling terhubung. Nah, ini contohnya ya, gambar breadboard ketika dibongkar. Nah, ini yang kanan ini contoh komponen elektronikanya. Nah, ini kan ada yang 2 kaki ya, ada yang 3 kaki. Nah, 2 kaki itu tidak boleh terhubung. Misalnya mau pasang di sini, titik A1 di sini ya, sama B1. Itu tidak boleh ya. Nah, karena ini terhubung. Seperti yang kemarin sudah kakak jelaskan, breadboard ini, bagian tengah ini terhubung secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, dari titik A, B, C, D, E ini semuanya terhubung. Nah, 2 kaki itu tidak boleh dipasang di sini, di satu garis ini. Seperti itu ya, langsung praktek coba ya. Nah, ini kakak sudah buka virtual breadboard-nya. Pertama, kita tambahkan dulu ini Arduino Uno-nya ya. Kemudian kita kasih breadboard. Nah, kali ini kita mau masang LED dulu ya. Ini LED. Oke ya. Ini kakinya sama. Jadi LED kan kemarin kita bahas, kakinya ada yang panjang atau positif, dan ada yang pendek, negatif. Nah, kalau di gambar ini, yang panjang ini digambarkan dengan yang ini, yang ada lengkungnya. Nah, ini adalah kaki positif. Sementara yang kiri ini adalah kaki negatif. Nanti kaki negatif terhubung ke GND dari Arduino, kemudian titik positif ini, kaki positif yang panjang ini dihubungkan ke sumber tegangan. Nah, jadi kalau masang di breadboard itu seperti ini ya. Nah, menghadap ini, 2 kakinya harus tidak boleh satu garis. Ini teman-teman nanti bebas masang di mana. Mau pasang di sini, pasang di sini, di bawah juga bisa. Kalau di atas ini nggak bisa ya, soalnya nah ini kan satu garis. Dia 2 kakinya terhubung. Jadi tidak boleh dipasang seperti ini. Atau seperti ini juga tidak boleh. Nah, ini kakak putar ya. Nah, seperti ini juga tidak boleh ya. Nah, ini kedua kakinya nanti terhubung.
Jadi kan yang bagian sini, bagian tengah sebelah atas, jadi kan breadboard-nya terhubung secara vertikal ya, dari atas ke bawah. Nah, pemasangan LED ini tidak boleh seperti ini, karena nanti dua kakinya bakal terhubung. Kita putar lagi ya. Nah, jadi yang benar adalah masangnya seperti ini ya. Dua kakinya terpisah. Ini misal kakak pasang di sini. Nah, kemarin kan yang kiri, yang kaki negatif dari LED harus dihubungkan ke ground ya. Langsung saja kita hubungkan. Nah, ini misalnya dari ground ya. Kita hubungkan ke sini. Nah, ini terserah teman-teman ya, di titik mana. Karena semua titik ini terhubung tadi. Bisa yang paling bawah, bisa yang atasnya, atau manapun, yang penting sejajar dengan kaki negatif ini, kaki negatif dari LED-nya. Nah, misalnya kakak pasang di bawah sini ya. Nah, ini dipasang menggunakan jumper ya, ditancapkan ke sini. Nah, ini sudah terhubung ya, antara titik ground atau GND dengan kaki negatif dari LED-nya. Ini terserah tadi ya, bisa ditancapkan di sini, atau di atasnya lagi, yang penting di garis ini. Nah, selanjutnya kaki positifnya ini kita hubungkan ke sumber tegangan. Nah, sumber tegangannya kita gunakan pin digital ini. Nanti diprogram supaya dia menghasilkan tegangan. Caranya seperti apa? Dulu kan pernah kita bahas ya. Caranya cukup set pin S tinggi nanti ya. Kalau tinggi itu artinya menghasilkan tegangan. Langsung kita sambungkan menggunakan jumper. Nah, ini juga bebas. Titiknya mau dimanapun, yang penting di garis ini. Yang sejajar dengan kaki positif dari ini, LED-nya. Misal di sini sekarang. Nah, di sinilah. Nah, kita hubungkan. Ini bebas ya nanti teman-teman. Sesuai nanti mau program di mana. Ini kakak coba di pin digital 7. Nah, seperti ini. Nah, nanti rangkaian ini sudah rangkaian ini ya, lengkap ya. Karena sudah terhubung ke dua titik. Yaitu titik GND dan sumber tegangan. Dan kakinya tidak boleh kebalik. Tadi kaki positif, yang panjang ini, yang ada lekukannya. Nah, ini dihubungkan ke sumber tegangannya. Kalau kaki pendek, nanti dihubungkan ke titik GND. Nah, nanti kalau diprogram, nanti lampunya bisa nyala. Nah, sekarang, misal, nah, kalau dihubungkan langsung ke ini, 33V sama 5V, kira-kira bisa nggak, teman-teman? Langsung dihubungkan ke sini. Misal ya, 33V. Langsung dihubungkan ke sini. Nah, nanti seperti ini juga bisa ya, teman-teman ya. Cuma nanti LED-nya bakal bisa rusak. Karena ini tidak dipasang resistor. Nanti bisa merusak LED-nya. Nanti bisa nyala, tapi ntar langsung mati biasanya. Nah, kalau tadi kenapa bisa yang di digital sini bisa tanpa resistor? Karena di pin digital ini sudah ada resistor di dalam Arduino-nya. Jadi sudah terpasang di dalam ya, nggak kelihatan. Tapi kalau yang pin ini murni tegangan ya. Misal 33 nih kita pasang langsung di LED. Nah, nanti LED-nya ini bisa rusak. Sama juga kalau misal kita pasang 5V langsung ke titik positif. Nah, seperti ini nanti juga bisa membuat LED-nya ini rusak. Itu ya. Nah, sekarang aku mau pindahin
LED-nya nih. Jadi kan cara masang LED di sini ya, atau di bawah juga bisa. Tetapi, nah kalau seperti ini kan tidak bisa ya, karena dia kedua kakinya terhubung dalam satu garis ini. Bagian atas, dan tengah bawah ini terhubung secara vertikal dari atas ke bawah. Ini tidak boleh, tetapi nah bisa kita besarkan ya. Nah kalau seperti ini boleh. Nah seperti ini boleh ya. Karena dua bagian ini, bagian tengah atas dan tengah bawah ini tidak terhubung. Nah ini kan yang atas ini ya pakai yang ini. Nah, yang bawah ini. Nah ini kedua kakinya ini tidak terhubung. Nah kalau gini langsung saja, ini tadi kaki negatif, kita hubungkan ke titik ground-nya. Nah seperti ini ya. Terus ini positif ke sumber tegangan. Misal sini. Oke. Nah ini juga sama. Rangkaiannya juga benar. Yang tadi, atau yang ini sama-sama benar. Sekarang kalau mau ditambahkan resistor, cukup kita isi resistor. Nah ini nanti masangnya bisa seperti ini. Bisa juga nanti di bawahnya. Atau bisa juga seperti yang LED ini. Ini kakak pasang begini aja ya. Nah ini. Nah kalau kayak gini nanti kita bisa hubungkan titik ground-nya ini. Oh, bentar. Oke. Kita tambahkan resistor. Bisa di sini ya. Ini teman-teman bebas mau masang di mana, yang penting posisinya seperti ini atau di bawah atau tegak lurus tapi seperti LED ini. Beda blok ya. Bisa di sini. Nah, caranya gampang. Nanti kita pasangkan jumper dari ini. Nah, sekarang kalau dari sini bisa ya. Tadi kan lewat 5V atau 33V bisa rusak. Nah, sekarang bisa. Ini caranya tinggal dihubungkan ke ini ya, ke resistornya dulu ya. Jadi awalnya dari sumber tegangan dia akan mengalir ke resistor. Kemudian dari resistor kita akan alirkan harusnya ke LED. Kita pasangkan lagi jumper dari sini. Nah, ini terserah ya. Yang penting satu titik. Bisa di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, misalnya kakak tadi di sini. Ini kita hubungkan ke LED-nya. Ke titik positif. Karena tadi kan ini dari ini ya, dari sumber tegangan ya. Nah, misal di sini. Nah, ini akan mengalir ke ini, kaki positifnya. Kemudian harus mengalir ke ground terakhir. Nah, rangkaian seperti ini nanti ini sudah benar ya. Cuma sekarang pakai resistor untuk mengurangi arus listriknya. Nanti penggunaan resistor selain untuk mengamankan rangkaian elektronika, nanti juga bisa digunakan untuk mengurangi kecerahan LED-nya. Jadi ketika ditambahkan resistor, nanti lampu LED ini akan lebih redup. Seperti itu ya. Sekarang kita coba masang buzzer. Nah, ini buzzer ya. Jadi buzzer itu sama kayak LED. Dia ada kaki positif
dan kaki negatif. Misalnya kakak pasang di sini. Nah, ini yang merah ini kaki positifnya, yang hitam ini kaki negatif. Kemudian kakak tambahkan resistor. Misal di sini. Atau kita langsung di sini juga bisa. Nah, ini langsung terhubung ke ini ya, kaki positifnya ya. Terhubung ke resistor. Nah, sekarang tinggal ujung resistor ini kita hubungkan ke sumber tegangan dari Arduino Uno-nya. Pakai jumper. Nah, ini ya. Terserah mau di mana, titik manapun, yang penting sejajar sama kaki resistor yang ini. Misal di sini. Ini kita hubungkan ke misal ke 5V. Sumber tegangannya. Ini ya. Nah, ini kan pertama arusnya dari ini, dari sumber tegangan. Kemudian ini ke resistor. Nah, sampai ke kaki positif dari buzzer. Kemudian kaki negatifnya kita hubungkan ke ground, ke GND-nya. Misal di sini ya, ini bebas, dimanapun yang penting sejajar dengan kaki negatif dari buzzer. Hubungkan ke ground. Nah, seperti ini sudah jadi ya, jadi arusnya bisa mengalir ini. Kalau kayak ini tadi, nah ini arusnya nggak akan mengalir. Artinya nanti buzzernya tidak akan menyala, walaupun sudah diprogram sama teman-teman. Kita hubungkan lagi ke ground-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini nanti arusnya bisa mengalir. Artinya nanti buzzer bisa menyala. Arusnya dari sini ya, urutannya dari 5V, kemudian melalui jumper, ini ke resistor. Kemudian melewati resistor, ke kaki positif. Ya, kaki positif harus terhubung dengan sumber tegangan. Kemudian masuk ke buzzer, kemudian kaki negatif, dan terakhir ke titik ground. Kemudian kita coba pasang sekarang ini buzzer, potensiometernya ya. Ini kan 2 kaki ya, sekarang kita coba 3 kaki. Komponen yang punya 3 kaki. Oh, ini potensiometer. Kalau ada 3 kaki ya, cara masangnya seperti ini. Semua kaki harus terpisah, sama seperti sebelum-sebelumnya. Harus terpisah ya, ini bebas teman-teman mau pasang dimanapun. Yang penting ketiga kaki ini harus tidak terhubung. Nah, kalau masangnya gini, nah ini pemasangan yang keliru. Karena 3 kaki ini nanti terhubung dalam rangkaiannya nanti ya, terhubung oleh breadboard-nya. Nah, ini yang benar. Bisa pasang di atas atau bagian bawah. Bisa di bawah ya. Nah, ini kakak hapus resistornya. Kita ganti dengan ini potensiometer atau hambatan yang nilainya bisa berubah-ubah dengan memutar ini knobnya. Nah, ini ya. Jadi sama kayak resistor, fungsi potensiometer nanti berfungsi untuk mengurangi arus yang mengalir pada rangkaiannya. Kalau cara masangnya gimana ini? Ini cara masangnya seperti ini ya, pakai 2 kaki.
kaki tengah dan kaki kiri, atau kaki tengah dan kaki kanan. Ya, kita hubungkan dulu ya, pakai jumper. Misal dari 5V, sumber tegangan dimasukkan ke sini, ke kaki tengah. Kemudian kita sambungkan lagi jumper. Ini ya. Sekarang kita pakai yang ini, yang sejajar dengan kaki kirinya. Hubungkan ke, nah ini ke positif dari buzzer. Seperti ini ya, ini sudah terhubung antara potensiometer dengan buzzernya. Nanti kalau teman-teman putar-putar ini, nanti efeknya suara buzzer akan melemah atau menguat. Semakin besar hambatannya, maka harusnya kecil. Harusnya kecil, nanti suara buzzernya kecil. Kalau hambatannya kecil, nanti harusnya besar, suaranya juga besar nanti, buzzernya. Ya, pemasangan pertama seperti ini, atau kita bisa juga pakai kaki tengah dan kaki kanan. Yang ini kaki kiri agak hapus. Nah, kita pakai kaki kanan. Hubungkan dengan kabel jumper. Ke titik ini, kaki positif dari buzzer. Nah, seperti ini ya. Ini juga bisa pemasangan yang benar menggunakan kaki tengah dan kaki kanan. Nah, kemarin kan sudah kita bahas ya, kalau kita pasangnya pakai kaki kanan sama kaki kiri, efeknya nanti ini tidak bisa diputar-putar. Atau nilai hambatannya nanti akan tidak berubah-ubah. Jadi masangnya gini salah nih. Ini kaki kiri, ini kaki kanan sama kaki kiri. Nah, ini kita pakai kaki kanan sama kaki kiri. Nah, ini nanti kalau diputar-putar nanti tidak pengaruh atau nilainya akan tetap terus. Seperti itu ya. Nah, kalau kayak gini nanti yang kaki potensiometer yang 3 kaki nanti digunakan untuk program analog input. Misalnya seperti ini ya. Ini kakak coba buatkan. Nah, ini kita sekarang memasangkan potensiometer dengan 3 kaki. Pertama kaki kiri atau kaki kanan ini terserah, bisa terbalik. Kita hubungkan ke sumber tegangan dan titik ground. Di sumber tegangan misal kita sekarang gunakan pin digital ya. Pin 2. Nah, yang kaki kanan kita hubungkan ke ground. Kemudian yang tengah terakhir kita masukkan ke ini analog input. Nanti terserah, nanti tergantung teman-teman mau program yang sebelah pin mana. Misal di sini. Nah, ini adalah rangkaian ketika potensiometer digunakan sebagai analog input.
Iya, bisa terbalik ya. Nanti kaki kiri dan kanannya untuk sumber tegangan dan ground-nya. Misal kita ubah. Ini sekarang yang ini, kaki kirinya, ini kita hubungkan ke ground. Kita balik ya. Sekarang yang kaki kiri kita hubungkan ke ground. Dan yang kaki kanan kita hubungkan ke sumber tegangan. Oke. Nah, kaki kanan kita hubungkan ke sumber tegangan. Misal ke 5V. Nah, seperti ini ya juga pemasangan yang benar. Nah, intinya adalah kaki kiri dan kaki kanan nanti terserah bisa terbalik. Dihubungkan ke titik positif atau sumber tegangan dan titik ground. Sementara yang tengah nanti kita hubungkan ke analog inputnya. Seperti itu ya. Teman-teman ada yang mau tanya? Sebelum kakak akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Kalau masih ada yang bingung nanti bisa tanya di grup WA kalau misalnya teman-teman masih malu-malu. Kalau yang udah punya. Dana, gimana mau menginstal aplikasi ini? Oh, ya nanti biasa ya, tinggal di search di Google, ketik aja nanti virtual breadboard. Nanti tinggal di download. Ya nanti Kak jelaskan di itu aja ya, di WA aja ya kalau nanti di itu di DM di cek private chat. Ini sebenarnya ini intinya nanti untuk memasang aja ya, ini nggak bisa buat dihubungkan ke itu ke M blocknya. Nanti kalau teman-teman mau coba langsung bisa nanti langsung praktek pakai komponen asli. Kemarin yang udah beli paket elektronik kan sudah dapat komponen ini ya. Yang tadi yang LED itu bisa dicoba untuk nyala mati nanti pakai ini. Langsung dipraktekkan. Seperti itu ya. Kalau nggak ada yang tanyakan, kakak akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Nanti besok, pertemuan besok nanti diinfokan lagi di grup WhatsApp-nya. Sudah ada ya, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.